Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tampak ketidakpercayaan muncul di wajah semua pembunuh yang hadir. Setelah berdiri kaget untuk waktu yang singkat, Seng Yue segera memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang. Yang sangat tak sedap dipandang pada saat itu. Apakah kamu lupa tentang apa yang aku katakan sebelum kita berangkat? Saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengejar para dewa iblis. Bagaimana jika seranganmu pada Sir gagal? Bagaimana menurutmu aku akan membuat akun di kuil ksatria? Senior heroik ini sangat marah. Dari semua orang di sini, dia paling tahu apa arti Long Hao Shen dan Chai'er bagi aliansi. Jika Long Hao Shen mati seperti itu, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menjelaskan kerugian itu. Long Hao Shen tidak bisa menunjukkan kelemahan pada saat itu, karena dia mewakili kuil ksatria sebagai kepala ksatria Sein sementara mereka. Kepala kuil, harap tenang. Aku sudah membuat persiapan yang cermat sebelum itu, jadi bahkan jika serangan kami pada Goblin Knight Demon telah gagal, Chai'er dan aku memiliki cara tertentu untuk lolos. Saya memiliki alat surgawi yang dapat menembus ruang dan membawa kita berdua ke dimensi lain, di mana kita bisa tinggal untuk waktu yang lama. Dan dengan mengandalkannya kami berdua kabur setelah membunuh Sir. Mendengar kata alat surgawi, Seng Yue memiliki pandangan kosong, dan para pembunuh lainnya memiliki ekspresi yang sama. Alat surgawi yang memungkinkan pelarian melalui ruang adalah sesuatu yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar alat surgawi seperti itu. Khususnya untuk seorang pembunuh, kemampuan melarikan diri ke dimensi lain untuk waktu yang lama benar-benar menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil kesatriamu? Seng Yue tanpa sadar berkata. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini milikku, atau lebih tepatnya, tim kami. Pandangan Seng Yue beralih ke Chai'er, melihat cicitnya mengangguk tanpa ragu. Menghela nafas pelan, Seng Yue berkata, baiklah. Karena begitulah keadaannya, saya tidak akan memaksa. Tidak peduli apa, Anda telah menyingkirkan Dewa Iblis untuk eksorsis Mountain Pass kami, yang merupakan sukses besar. Namun, kita dapat memprediksi bahwa setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik iblis akan segera menyusul. Dendam mereka sangat tinggi. Mari kumpulkan kristal ajaib yang telah dikumpulkan semua orang dari operasi ini sebagai persiapan untuk itu, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan meriam ajaib kita. Ya, semua senior tampak penuh kegembiraan. Sudah berapa lama sejak mereka memiliki pertempuran yang menyenangkan? Seperti yang Long Hao Shen katakan, pembunuh bukanlah yang paling ahli dalam pertempuran defensif, tetapi dalam serangan malam dan penyergapan. Setelah mempertahankan serangan mendadak dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika iblis memulai serangan terhadap eksorsis Mountain Pass, kekuatan mereka terbatas. Dan, dengan bantuan dari mantra terlarang Long Hao Shen, para prajurit dan tenaga kerja saat ini di eksorsis Mountain Pass kembali ke penampilan lama mereka. Kepala kuil, saya meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran defensif. Long Hao Shen segera mengungkapkan. Seng Yue mendengus, bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu tetap harus melakukannya. Eksorsis Mountain Pass kami adalah yang paling kekurangan pendeta. Han Yu dan kamu akan berperan sebagai pendeta kami. Tidak ada yang lebih baik jika kamu bisa sekali lagi mengaktifkan mantra terlarang hari itu. Long Hao Shen terdiam, diam-diam berpikir, aku seorang ksatria, bukan seorang pendeta. Namun, Seng Yue telah melepaskannya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan terus terang. Sebaliknya, Chai'er tetap dekat dengan sisi Long Hao Shen dengan senyum manis di wajahnya. Suasana hatinya hampir tidak bisa lebih baik, seolah-olah dia memiliki pandangannya sendiri yang pasti tentang berbagai hal. Serangan iblis datang tanpa indikasi sebelumnya. Saat fajar menyingsing, pasukan iblis datang untuk meluncurkan serangan tiba-tiba, dengan gelombang iblis berbilah ganda yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah eksorsis Mountain Pass. Saat mereka berlari, tangan mereka yang berbilah berulang kali menikam tanah, saat mereka mengeluarkan suara desir yang tidak menyenangkan. Kegelapan dan bau darah menyelubungi eksorsis Mountain Pass sekali lagi.
Dari benteng pertahanan Exorcist Mountain Pass keluar sekitar setengah dari pasukan asli yang membentuk resimen Ksatria Cemerlang. Di masa lalu, mereka selalu bertindak sebagai pasukan cadangan, hanya dikirim pada saat yang paling kritis. Meski begitu, mereka telah kehilangan setengah dari pasukan mereka selama lebih dari 1 tahun ini. Bukannya Seng Yue tidak ingin menggunakannya, tetapi hanya, sebagai bantuan yang dikirim kuil ksatria untuk kuil pembunuh, bagaimana mereka bisa dengan mudah mengizinkan pengunjung mereka menanggung beban bahaya. Oleh karena itu, kecuali tidak dapat dihindari, Seng Yue dan Seng Lingxin tidak menggunakan resimen ksatria ini. Para ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang tentu saja tidak bertindak sebagai pendeta. Mereka ahli dalam pertempuran kelompok dan memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, tetapi kultivasi mereka membatasi mereka, karena mereka tidak benar-benar ahli dalam penyembuhan. Tetapi ketika mempertahankan kota, mereka jauh lebih efektif daripada rata-rata prajurit atau pembangkit tenaga listrik dari kuil asasin. Para ksatria berdiri dengan tenang di dinding benteng. Di samping mereka masing-masing adalah sejumlah besar tentara serta pembangkit tenaga listrik dari kuil asasin. Pembalasan dalam skala besar tidak dapat dihindari dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Seng Lingxin, yang paling akrab dengan strategi militer iblis telah memikirkan sebuah rencana tentang bagaimana menghadapi serangan iblis kekuatan penuh. Karena itu, semua kartu truf yang mereka miliki dikeluarkan. Setelah ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang selesai membentuk barisan, mereka semua segera berbalik bersama, membuat hormat ksatria menuju lantai 2 benteng. Para ksatria mengetuk dada mereka, menghasilkan suara tabrakan yang bergema di seluruh benteng. Teriakan muram segera menyusul, dan suara denting ini menjadi dorongan moral yang besar bagi para prajurit. Tentu saja, Seng Lingxin tahu bahwa mereka tidak mengarahkan hormat ini padanya. Resimen ksatria cemerlang berada di bawah komandonya, tetapi penghormatan semacam ini hanya dilakukan di antara sesama ksatria. Berdiri di sisi Seng Lingxin, Long Haoshen melangkah dan dengan kuat memukulkan tinju kanannya ke dadanya, tiba-tiba mengangkat rippling light tinggi-tinggi, mengeluarkan teriakan keras, untuk kemuliaan ksatria. Teriakan nyaring ini bergema di seluruh Exorcist Mountain Pass, dan pada saat yang sama, pilar cahaya yang cemerlang meletus dari pedangnya, membentuk aliran cahaya pertama yang menyinari Exorcist Mountain Pass di ambang fajar. Untuk kemuliaan para ksatria, setiap ksatria yang hadir berteriak pada saat yang sama. Mereka semua tahu bahwa Saint Nighthead mereka telah datang ke Exorcist Mountain Pass. Meskipun orang ini hanyalah kepala ksatria suci sementara, bagi resimen ksatria cemerlang, rasanya seolah-olah mereka sedang menyapa seorang kerabat. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa kepala ksatria suci ini, tetapi kuil ksatria benar-benar mengirimnya ke jalur gunung pengusir setan. Apa artinya? Itu berarti kuil ksatria mendukung kuil asasin, bahwa mereka tidak melupakan mereka. Karena senior mereka, Saint Nighthead telah datang, bukankah itu berarti dia akan memerintahkan mereka? Terlebih lagi, Long Haoshen telah membuat 2 kontribusi besar pada hari pertama setelah kedatangannya, dan mantra terlarangnya yang sangat kuat menyelimuti seluruh Exorcist Mountain Pass. Sekarang, ketenarannya di Exorcist Mountain Pass hampir sebanding dengan Seng Yue, dan dengan resimen ksatria cemerlang ini, itu adalah kehormatan yang tiada taraf. Tidak ada panggilan lain yang menghargai kehormatan setinggi para ksatria. Kehormatan adalah hal yang paling mulia dalam kehidupan seorang ksatria, membuat kekuatan tempur mereka yang paling mengerikan. Pada saat itu, untuk resimen ksatria cemerlang yang telah mengalami kelelahan seperti itu, seolah-olah mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Bahkan dengan hanya berdiri di lantai 2 dan melihat para pejuang ini, dia bisa merasakan niat bertarung yang hingar-bingar yang keluar dari mereka. Di sisi Long Haoshen, Seng Lingxin sekarang diam-diam mengutuk dia. Perlakuan para ksatria ini terhadapnya tidak diragukan juga sangat baik, tapi bagaimanapun juga, orang ini berasal dari kuil ksatria. Bahkan jika Long Haoshen tidak pernah benar-benar berurusan dengan mereka sebelumnya, mereka tiba-tiba menunjukkan moral yang tinggi hanya dari kehadirannya. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi sumber kecemburuan yang mengerikan? Tapi tentu saja, kecemburuan ini sama sekali bukan perasaan negatif.
Orang yang dimaksud adalah, bagaimanapun, adalah menantunya. Mereka bisa dianggap sudah berasal dari keluarga yang sama. Jelas, tidak mungkin bagi Seng Lingxin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa kehilangan. Posisinya di kuil assassin cukup besar, tetapi dibandingkan dengan posisi Long Haoshen di kuil kesatrianya, itu tidak berarti apa-apa. Seng Lingxin dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran ini dan mewariskan serangkaian perintah. Apakah meriam ajaib sudah siap? Persiapannya sudah selesai. Sebanyak 21 meriam sihir utuh telah dimasukkan ke dalam medan perang. Mereka semua telah didakwa dengan kristal ajaib. Seng Lingxin bertanya setelah beberapa saat merenung, untuk berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran. Jika serangan berlanjut, kita bisa bertahan dengan kristal ajaib yang kita miliki selama 12 jam. Untuk mencegah panas berlebih, yang terbaik adalah menjalani proses pendinginan setiap 1/4 jam sekali. Seng Lingxin mengangguk. Kemungkinan baru untuk menggunakan meriam ajaib sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah tim yang ditugaskan sudah dalam posisi? Siap. Bagus. Mata Seng Lingxin bersinar dengan semangat, lalu dia mengeluarkan aura yang menakjubkan, beri perintahku bahwa setelah iblis berbilah ganda memulai serangan mereka, para prajurit akan bergandengan tangan dengan resimen ksatria cemerlang untuk menjaga mereka di luar tembok. Meriam ajaib semuanya akan ditujukan pada ancaman udara. Jika angkatan udara musuh datang, mari kita pukul mereka dengan keras. Iya. Long Haoshen masih berdiri di samping Seng Lingxin. Mendengar serangkaian perintahnya, dia tahu bahwa bentuk Exorcist Mountain Pass tidak begitu bagus. Meskipun aliansi terus mengirimkan bala bantuan, serangan iblis yang tak ada habisnya akhirnya menyebabkan konsumsi penuh alat pertahanan benteng. Kali ini, mereka mampu mengisi kembali meriam sihir mereka, tetapi Exorcist Mountain Pass masih jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa 6 dewa setan besar tidak akan bergabung dalam pertempuran. Kalau tidak, pertempuran ini akan cukup sulit. Kepala, ini darurat, lihat. Seorang tentara yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak. Seng Lingxin bergegas ke titik pengamatan pertama di lantai 2 benteng. Kemudian raut wajahnya yang santai segera berubah sangat. Long Haoshen mengikutinya untuk melihat situasi dari atas, dan suasana hatinya segera menjadi berat dari pandangan. Hanya saja, di dalam pasukan iblis yang mendekat dari jauh, 6 pilar raksasa yang cemerlang menjulang dan menyinari seluruh pasukan iblis. Dan, 6 pilar raksasa ini secara bertahap mendekati Exorcist Mountain Pass. Tidak diragukan lagi, ini adalah 6 pilar Dewa Iblis. Dari informasi yang dimiliki Exorcist Mountain Pass, di luar Winged Ox Demon Sagan, yang masih berada di puncak langkah ke-8, mereka semua mencapai langkah ke-9. Setelah meminjam kekuatan dari penguatan pilar Dewa Iblis mereka, kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Disposisi kekuatan dari iblis ini jelas berarti bahwa mereka siap untuk bertempur sampai mati dengan Exorcist Mountain Pass. Selanjutnya, 6 pilar iblis besar bergerak bersama, memberikan lebih banyak tekanan ke jalur gunung pengusir setan karena mereka juga memberikan dorongan yang cukup besar kepada iblis biasa. Pada saat yang sama, itu memberikan dorongan besar yang tak terlukiskan pada moral iblis. Seng Lingxin jelas terlihat sangat panik. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang baik, dari kesunyiannya saat ini, orang dapat melihat bahwa serangan iblis kekuatan penuh memberikan tekanan besar pada militer Exorcist Mountain Pass. Paman Seng, jangan khawatir. Mari kita mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi, bisik Long Haoshen di telinganya, dengan suara rendah yang hanya didengar oleh Seng Lingxin. Seng Lingxin menoleh dan meliriknya, sebelum mengangguk cepat. Long Haoshen menarik tangan Chaier, dan memberitahunya setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, dalam pertempuran skala besar, moral para prajurit adalah yang paling penting. Kita harus menghindari hilangnya moral dari pihak kita. Chaier, ayo naik dan beri mereka pertunjukan. Saat dia mengatakan itu, tangan kanan Long Haoshen mengepal dan Star King muncul di sisinya. Sejak mandi dalam hujan cahaya yang diprakarsai oleh Long Haoshen, sikap Star King tampak berbeda.
Warna emas di bulu putih bersihnya bahkan lebih mencolok, dan matanya menjadi lebih jernih. Long Haoshen mulai mengangkat dirinya lebih tinggi, menunggangi punggung Star King. Seng Lingxin menjadi khawatir, kepala Saint Knight seharusnya tidak terburu-buru untuk bertindak gegabah. Di medan perang, dia secara alami tidak bisa menggunakan nama Long Haoshen. Haoshen menjawab dengan sikap santai, dan memanggil Chaier, sebelum mengetuk sayap Star King, yang menyebar ke atas. Sementara itu, Chaier berubah menjadi kilatan abu-abu yang mengikuti punggung Long Haoshen. Sayap hitam besar menyebar darinya, mengikuti Haoshen di area di atas benteng. Long Haoshen melambai ke Chaier untuk memberitahu dia untuk tetap dekat dengan sisinya. Sementara itu, iblis berbilah ganda di bagian bawah sudah memulai kenaikan mereka di kota pengusir setan, dan pasukan iblis utama terus maju. Setelah kedua orang itu melakukan percakapan singkat dan sederhana, mereka mengangguk berturut-turut sebelum menyebar ke kedua sisi. Gunung Eksorsis terletak tinggi, di pegunungan. Kedua sisi kota berdiri di puncak, oleh karena itu hanya area tengah yang terkena musuh. Ini adalah benteng alami yang sebenarnya. Mengandalkan keuntungan alami itu, pihak Exorcist Mountain Pass telah menghentikan serangan iblis berkali-kali. Long Haoshen dan Chaier tiba dengan cepat di sisi masing-masing dari Exorcist Mountain Pass. Mengendarai punggung Star King, Long Haoshen dengan lembut menepuk lehernya. Star King, pengalaman praktis yang akan Anda miliki sebentar lagi akan bermanfaat bagi evolusi Anda. Star King berbalik untuk melihat Long Haoshen dan dengan penuh syukur mengangguk sebagai jawaban. Long Haoshen mengambil napas dalam-dalam, lalu memulihkan Rippler Light. Perlahan mengangkat tangan kirinya, Divine Shield of Sun and Moon miliknya dikeluarkan, namun tidak melepaskan pancaran cahaya oranye seperti biasanya. Long Haoshen memiliki sedikit awal, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Segera, dia memiliki kilasan kesadaran. Benar, sekarang adalah waktu fajar, ketika matahari dan bulan bersilangan. Waktu ketika Divine Snail of Sun and Moon kehilangan keefektifannya. Tapi ini benar-benar merusak rencana yang baru saja dia rumuskan bersama Chaier. Chaier dan dia bisa dikatakan memiliki perhatian total semua orang. Dalam kasus kesalahan ceroboh dalam rencana, seluruh Exorcist Mountain Pass akan menjadi orang yang menderita pukulan telak. Di sisi lain, Chaier mengambang di udara, melihat ke kejauhan. Pada titik tertentu dia mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. Pada saat itu, sabit Dewa Kematian yang sangat besar muncul di tangannya tanpa suara. Segera, aliran udara abu-abu yang luas menyebar dengan Chaier sebagai pusatnya, dan niat membunuh yang padat menyebar kemana-mana. Gelombang energi spiritual tirani yang memberikan perasaan substansi yang luar biasa mengelilinginya. Rambut Chaier mulai naik tanpa bantuan angin, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna hitam. Sickle of the God of Death bergetar sedikit, dan gelombang abu-abu berputar di sekitarnya terus tumbuh lebih besar. Long Haoshen melihat situasi Chaier dengan sangat jelas. Rencana awalnya adalah untuk melepaskan kemampuannya sebagai dewa pilihan bersamanya. Lagi pula, pasukan iblis di depan tidak memiliki iblis yang berpengetahuan seperti Ahnan, dan sekarang dia juga telah mengganti tunggangan, mereka tidak akan dengan mudah mengenalinya. Terlebih lagi, dia harus melakukannya bahkan jika itu berarti akan dikenali. Jika Exorcist Mountain Pass tidak berhasil melawan, apakah penting untuk menyembunyikan dirinya lagi? Melihat bahwa Chaier sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Haoshen tidak mulai panik karena dia tidak dapat menggunakan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kepindahannya memberinya waktu untuk berpikir lebih jauh. Saat ini, Long Haoshen tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya waktu luang untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Tidak dapat menggunakan Divine Snail Shield of Sun and Moon, dia hanya memiliki Area of the Goddess of Light untuk digunakan. Bagaimanapun, dia masih baru di langkah ke-8, oleh karena itu hanya mengandalkan kekuatannya jauh dari cukup. Mungkin kultivasi Chaier masih di bawah miliknya, tapi dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan Divine Tool yang dia miliki.
Tepat ketika Long Haoshen telah menguatkan dirinya untuk menggunakan Area of the Goddess of Light dengan kekuatan penuhnya, Star King mengiriminya pesan. Tuan, akankah kita mencobanya lagi? Mungkin kekuatan gabungan kita bisa sekali lagi membangkitkan kekuatan perisai itu. Long Haoshen tidak punya waktu untuk merenungkan dan segera menerima. Oke, kalau begitu mari kita coba. Hamparan besar cahaya keemasan menyebar di bawah kaki Star King saat sayapnya menyebar. Bintang Daud emas membentang dengan kecepatan yang menakutkan di bawahnya. Saat ini berlangsung, orang bisa melihat rambut putih di tubuh Star King berubah menjadi emas dengan kecepatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Starlight Unicorn King ini menggunakan kekuatan aslinya. Bentuk bintang emas di dahinya mulai mengeluarkan kecemerlangan yang menyilaukan, yang menyebar ke seluruh tanduknya. Pada awalnya, itu hanya cahaya keemasan kecil. Tapi itu memanjang seperti api untuk membentuk pentagram, mencapai diameter 10 meter, mengelilingi Long Haoshen dan Star King. Sama seperti ketika Long Haoshen menggunakan kemampuan menyimpan daya, kabut emas lebar naik di atas pentagram ini. Setelah penggunaan kemampuan ini oleh Star King, Long Haoshen merasakan esensi cahaya dalam dirinya berubah menjadi sangat tebal, karena hampir semua cahaya di sekitar tampaknya dikumpulkan ke sisi mereka. Di langit, sinar fajar jauh lebih redup daripada saat kedatangan pertama mereka, dan penampilan mereka menerangi seluruh medan perang. Star King menggunakan kemampuan eksklusifnya, serta keterampilan paling kuat yang bisa digunakan oleh Starlight Unicorn. Di seluruh sukunya, hanya dia, sebagai raja mereka, yang dapat menggunakannya. Namanya, Domain Bintang. Star Domain sangat berbeda dari domain biasa yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, karena bahkan sebagai unicorn cahaya bintang terkuat, dia masih hanya mencapai langkah ke-8 dan tidak lebih. Oleh karena itu, skala efek dari domain ini tidak akan terlalu besar. Hanya mencapai diameter 10 meter, utilitas domain ini mengikuti kemampuan Starlight Unicorn, memberikan dorongan menyeluruh. Itu mampu dalam waktu singkat untuk meningkatkan konsentrasi esensi cahaya dalam domain sebanyak 10 kali, menyerap sinar cahaya di luar dengan kecepatan panik untuk mengisi dirinya sendiri. Dalam rentang waktu ini, tubuh Star King akan memasuki kondisi yang mendekati penyalaan sendiri. Oleh karena itu ini tidak bisa berlangsung lama, jika tidak maka akan mengancam nyawanya sendiri. Fakta bahwa dia bersedia menggunakan Star Domain hanya bisa berarti bahwa Star King menaruh semua kepercayaannya pada Long Haoshen, membantu memukul tanpa menyisakan pengorbanan. Bahkan, Star King dan Long Haoshen tidak memiliki kontrak di antara mereka, dan Long Haoshen pasti tidak akan memaksanya melakukan hal seperti itu. Ini adalah amplifikasi domain. Meskipun itu tidak mencapai level mantra terlarang karena level kultivasi Star King, itu sudah mendekati ranah ini. Long Haoshen hampir tidak ragu-ragu untuk memaksa keluar energi spiritual dari seluruh tubuhnya, menuangkannya ke dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon. Tepat sebelumnya, Long Haoshen menemukan dirinya tidak dapat menggunakan kekuatan perisai siput surgawi matahari dan bulan pada saat fajar dan senja, setiap usahanya tidak membuahkan hasil. Bahkan mengkonsumsi seluruh energi spiritualnya tidak ada gunanya. Setelah pengalaman terakhirnya menggunakan kekuatan Divine Snail Shield sebagai alat Divine, Long Haoshen mengenang sekali lagi tentang nyanyian terakhir yang ditinggalkan oleh Divine Snail of Sun and Moon, samar-samar mengingat rahasia mendalam Divine Snail of Sun and Moon. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan ini karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dibimbing oleh cahaya, diberkati oleh para dewa. Sama seperti fajar membawa hari baru, dan matahari terbenam di malam baru, ketika matahari dan bulan saling bertautan, siput surgawi akan bertindak sebagai perisai. Jika tebakan Long Haoshen benar, perisai siput surgawi dari matahari dan bulan ini, pada saat seperti itu, akan menggunakan kekuatan alat supra-ilahi. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya, dan hanya bisa menuangkan energi spiritualnya ke Divine Snail Shield of Sun and Moon, mencoba melepaskan kekuatannya. Lagi pula, menghindari menggunakan Arya dari Dewi Cahaya yang akan mengungkapkan identitasnya adalah yang terbaik. Kali ini Long Haoshen percaya diri,
karena ia memiliki Golden Foundation Armor dan Star King untuk dukungan. Dan dukungan ini secara langsung meningkatkan energi spiritualnya ke keadaan dataran tinggi spiritual. Setelah secara langsung menuangkan energi spiritual yang diangkat ke dataran tinggi spiritual ke dalam Divine Snail Shield, kekuatannya jauh lebih besar. Long Tianying pernah mengatakan kepadanya bahwa untuk mengaktifkan tahta surgawi, keadaan dataran tinggi spiritual adalah suatu keharusan. Energi spiritual biasa tidak memiliki cara untuk mendapatkan tanggapan dari tahta surgawi. Tidak hanya tahta surgawi, tetapi dari pengalaman Long Tianying, hampir semua alat surgawi akan membutuhkan keadaan dataran tinggi spiritual untuk aktivasi. Kasus Chaier adalah khusus. Faktanya, sabit Dewa Kematian sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Paling-paling dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tapi setidaknya bisa menggunakannya. Tapi, berpikir ke arah lain, pikirkan saja berapa banyak Chaier harus membayar sejak masa mudanya untuk itu, dan lebih jauh lagi, itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa mewarisi. Saat energi spiritualnya terus dicurahkan, seluruh persepsi Long Haoshen tentang Divine Snail Shield of Sun and Moon berubah. Di sisi lain, semangat pembunuh yang dilepaskan oleh Chaier terus meningkat intensitasnya. Dalam hal kekuatan, itu jauh di atas sisi Long Haoshen ini. Bagaimanapun, Star Domain Star King jauh dari membandingkan dengan kekuatan murni yang menakjubkan dari Skite of the God of Death. Perasaan Divine Snail Shield of Sun and Moon memberi Long Haoshen seperti jurang tak berdasar. Energi spiritualnya terkuras dengan cepat, dan sementara itu, energi spiritual yang keluar dari Golden Foundation Armor-nya mulai mengalir deras, melewati Star King Star Domain untuk disuntikkan ke dalam perisai. Meskipun perisai siput surgawi belum memberikan respon apapun sampai sekarang, Long Haoshen senang melihat bahwa di cakrawala, cahaya putih mulai muncul. Matahari secara bertahap menunjukkan sinar pertamanya. Baik saat senja atau fajar, saat-saat ketika matahari dan bulan bersilangan sangat singkat. Hanya setelah saat-saat seperti itu Long Haoshen dapat menggunakan kekuatan Divine Snail Shield. Dan perisai pada bentuk tingkat epiknya yang dikombinasikan dengan God's Discharge cukup untuk menghalangi musuh, dan meningkatkan moral pasukan mereka sendiri. Perang sudah dilakukan di sekitar, pasukan iblis dengan cepat menyapu, dan di dalam benteng, para prajurit di tim di bawah Ksatria Malaikat Cemerlang mempertaruhkan hidup mereka dan dengan gigih menekan kemajuan iblis berbilah ganda menuju benteng, mencegah mereka dari memanjat. Jauh, di barisan pasukan iblis, elang berkepala ganda dan setan burung bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Langit mendung dalam kegelapan. Dengan dukungan dari 6 dewa iblis besar dari belakang, iblis terbang ini menjadi semakin menakutkan. Di tanah, sejumlah besar iblis tingkat menengah bercampur di antara barisan iblis berbilah ganda, dan mendekati benteng. Sementara itu, banyak prajurit mata iblis dan iblis berkobar sudah mempersiapkan sihir mereka. Emo Demon God Sitri sangat marah. Kali ini, dia melanggar perintah Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalas kedua Dewa Iblis. Rencananya sederhana, dia ingin menghancurkan Exorcist Mountain Pass dan mendudukinya, sehingga Iblis dapat maju ke wilayah aliansi kuil kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan terus berbaris, jika tidak, ini benar-benar akan menjadi tantangan terhadap otoritas Kaisar Dewa Iblis, yang tidak berani dia lakukan.